Ya, Polda Metro Jaya memang sudah membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Rihanna Rihani, pelaku penipuan iPhone. Modus penipuan yang dilakukan dengan skema Ponzi dengan total kerugian mencapai 35 miliar rupiah. Jadi untuk pelarian kedua tersangka ini memang berpindah-pindah. Pelarian si kembar Rihanna Rihani, pelaku penipuan iPhone, akhirnya usai sudah. Ya, keduanya ditangkap penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di apartemen di daerah Gading Serpong, Tangerang Selatan. Selama ini, si kembar selalu berpindah-pindah tempat tinggal untuk mengelabui polisi. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebut, tidak hanya kasus penipuan dan penggelapan, namun tidak menutup kemungkinan keduanya juga dikenakan pasal tambahan yakni Undang-Undang ITE. Modus penipuan yang dilakukan si kembar yaitu dengan skema Ponzi dan terkait dengan reseller lainnya. Skemanya, setiap reseller bisa mendapatkan potongan harga hingga Rp500.000 per unit. Korban diharuskan membayar penuh dengan barang yang dipesan, dijanjikan tiba dalam waktu 2 pekan. Kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi ya, dari reseller, range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan itu. Ya. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu, akal muslihat, rangkaian perkataan-perkataan bohong sehingga memberikan suatu barang. Terkait dengan kasus yang menjerat Rihanna Rihani, PPATK pun mengungkap adanya mutasi rekening dengan jumlah yang fantastis mencapai 86 miliar rupiah. Saat ini, PPATK telah memblokir rekening keduanya dan telah berkoordinasi dengan polisi. PPATK sudah memblokir beberapa rekening terkait si duo kembar ya, tersangka pelaku penipuan iPhone, dan terus kita berkoordinasi dengan penyidik. Sampai saat ini PPATK sudah memblokir dari rekening yang ada itu senilai 86 miliar. Akibat penipuan si kembar ini, total kerugian korban reseller iPhone ditaksir mencapai 35 miliar rupiah dan telah menipu setidaknya 17 orang hingga Mei 2023 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi terkini terkait dengan pemeriksaan duo kembar Rihanna Rihani, kita akan bergabung dengan Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat malam Nanda, bagaimana akhirnya kemudian polisi bisa menangkap Rihanna dan Rihani setelah begitu lama dinyatakan buron? Selamat malam Nitya. Tadi dijelaskan dalam agenda preskon yang digelar oleh Polda Metro Jaya hari ini, seusai dilakukan penangkapan terhadap tersangka Rihanna dan juga Rihani, dijelaskan tadi terkait dengan kronologinya. Memang ini cukup panjang terkait dengan kronologi, mendapatkan informasi dari informan. Kemudian tadi yang kami dapatkan adalah bahwa setelah memang meski sudah adanya pemblokiran terhadap 21 rekening Rihanna dan juga Rihani ini, keduanya ini masih bisa bertahan hidup kurang lebih hampir 1 bulan lamanya ketika mereka juga masuk dalam daftar pencarian orang. Tadi dijelaskan oleh Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli, setidaknya ada 2 sumber di mana keduanya ini masih tetap bisa bertahan hidup. Pertama, sumber yang mereka dapat adalah dari uang dari para korban tindak penipuan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, cara yang mereka lakukan adalah ini dari pihak keluarga tersangka yang juga sempat memberikan uang, namun ditegaskan oleh Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli, itu hanya diberikan pada awal-awal saja. Untuk lebih jelasnya berikut adalah penuturan dari AKBP Titus Yudo Uli terkait hal tersebut. Mereka mengontrak di kawasan Greenwood di Tangerang Selatan, kemudian berpindah ke apartemen di Pondok Indah, kemudian berpindah lagi ke apartemen di daerah Gandaria, yang terakhir ini baru di sekitar 2 minggu terakhir ini bertempat tinggal di apartemen
di M Club M Residence. Jadi menggunakan uang juga dari keluarganya, ya. Jadi meminjam uang dari keluarga dan menggunakan uang yang ada padanya, ada sisa-sisa daripada tersangka ini. Demikian. Ya Nitya, informasinya juga korban dari tersangka, keluarga dari tersangka, informasinya juga ini turut menjadi korban dalam aksi Rihanna dan juga Rihani ini. Tadi juga ditegaskan bahwa rencananya untuk kedepannya keluarga dari tersangka ini juga akan turut melaporkan atau membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait dengan menjadi korban tindak penipuan yang dilakukan Rihanna Rihani. Nitya. Oke, sejauh mana Nanda pendalaman kasus penipuan yang dilakukan si kembar ini? Ya Nitya, tadi dijelaskan oleh Diskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi bahwa ini merupakan melihat dari polanya ini masuk dalam skema Ponzi, di mana memang ditawarkan keuntungan sebesar-besarnya, namun nyatanya pun nihil atau zonk pada akhirnya. Hal tersebut pun disampaikan, tadi kami berkesempatan langsung berbincang dengan korban-korban yang juga turut hadir pada sore hari tadi di agenda preskon, memperlihatkan juga tersangka ke depan awak media. Tadi para korban ini menuturkan kerugian-kerugian besar yang mereka alami. Bahkan kalau informasi yang kami dapat dari Diskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, ini kerugian terbesar dari sekarang total ada 18 laporan masuk di Polda Metro Jaya. Kerugian terbesarnya adalah senilai 2, miliar rupiah. Namun terbarunya tadi kami berbincang dengan korban, bahkan ada yang mencapai 6,4 miliar rupiah. Jadi hal-hal tersebut ini masih terus didalami oleh pihak penyidik dari Polda Metro Jaya, terkait memang saat ini juga masih dalam proses pemeriksaan tahap awal setelah keduanya atau kedua tersangka ini berhasil ditangkap pada Selasa dini hari. Kemudian juga informasinya untuk motif ini diawali dari postingan penawaran produk murah di media sosial. Jadi terkait dengan ini juga ada nanti dugaan atau prediksi pasal 28 terkait dengan UU ITE, selain juga ia dikenakan pasal penggelapan dan juga penipuan. Nitya. Baik, terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.